Budaya, salam kebajikan. Izinkan saya, Taruna Utama, Riki Durastio, SPB 4353, Prodi Manajemen Pemasyarakatan Kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang saya dapatkan di perkuliahan yang ada di Polteknik ini, yakni Badan Layanan Umum atau lebih dikenal dengan BLU. Yang dimana BLU ini termuat dalam satu mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Untuk lebih lanjut, simak video yang akan saya berikan. Pengertian BLU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dibentuknya BLU. BLU dibentuk didasarkan pada keinginan agar instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat dapat berkinerja dengan prima setara dengan layanan serupa yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah. Namun, harapan yang diidam-idamkan tersebut seringkali menuai kendala, yakni kendala berupa terbatasnya pendanaan, sebuah masalah yang emang sudah membumi, yang bersumber dari anggaran APBN. Semangat untuk dapat memberikan layanan prima tersebut yang akhirnya mencetuskan ide dibentuknya BLU dengan memberikan keunggulan atau kekhususan dalam pemberian layanan tersebut. Kekhususan atau fleksibilitas tersebut yang kemudian membedakan antara BLU dengan instansi pemerintah non-BLU atau satuan kerja biasa kita bilangnya. Apabila dirunut lebih jauh lagi, fleksibilitas pada BLU memiliki kemiripan dengan perusahaan jawatan atau pekerjaan. Konsepsi BLU merupakan titik temu antara instansi pemerintah murni dengan badan usaha yang bertujuan komersial. Apabila instansi pemerintah biasa merupakan penyedia barang publik dan badan usaha merupakan penyedia barang privat, maka BLU merupakan penyedia barang semi publik. Dan apabila instansi pemerintah biasa memiliki motif not profit serta badan usaha memiliki motif keuntungan, maka BLU memiliki motif not for profit. Frasa tersebut memiliki makna bahwa semua pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan bertujuan untuk pengembangan layanan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya adalah asas BLU. Terdiri dari asas yang pertama adalah BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, ataupun pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolanya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah BLU. BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, ataupun pemerintah daerah sebagai institusi induk. Maka status hukum BLU tidak dapat terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga, ataupun pemerintah daerah sebagai instansi induknya. Kemudian asas yang terakhir adalah BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti yang pertama adalah kontinuitas atau pengembangan layanan. Kemudian yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Serta yang terakhir adalah kompetisi yang sehat. Bila kita dengarkan pernyataan di atas, maka BLU memiliki keunggulan fleksibilitas
yang memberikan keleluasaan BLU bergerak dibandingkan dengan satker biasa. BLU diberikan kewenangan untuk memungut biaya atas layanan yang diberikan, melakukan utang ataupun piutang, pengelolaan kas, investasi, pengelolaan barang, surplus ataupun defisit, serta remunerasi. Mekanisme pengadaan barang ataupun jasa menjadi lebih longgar dengan pendelegasian pengaturannya kepada pemimpin BLU. Beberapa fleksibilitas tersebut ditunjukkan agar pemberian layanan pada BLU dapat segesit sebagaimana layanan serupa yang dilakukan oleh badan usaha non-pemerintah lainnya. Pemberian fleksibilitas diharapkan mampu membuat BLU dapat terus memberikan layanan tanpa terkendala oleh hambatan yang biasanya terjadi pada satker di lingkungan pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara BLU dengan BUMN. Dari segi orientasi, yang pertama, BLU tidak mengutamakan mencari keuntungan atau not for profit. Meskipun BLU diperoleh mencari laba, tetapi keuntungan bukan tujuan utamanya. Berbeda dengan BUMN yang berorientasi pada laba. Kemudian kedudukan dalam keuangan negara. BLU memiliki kedudukan sebagai bagian dari kekayaan negara, sedangkan BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan atau dikenal dengan KND. Kekayaan BLU akan masuk ke laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian aset BUMN akan dilaporkan ke dalam laporan BUMN itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dalam segi otonomi. Dalam hal otonom, BLU merupakan organisasi semi otonom. BLU mempunyai otonomi tapi terbatas, sedangkan BUMN punya otonom penuh sebagai sebuah perusahaan. Pembatasan tersebut seperti adanya batasan mencari keuntungan dan hanya melakukan investasi jangka pendek. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dalam segi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan BLU masuk ke dalam mekanisme APBN. Semua pendapatan dan belanja BLU terekam dalam APBN. Sementara itu, BUMN di luar mekanisme APBN, BUMN memiliki mekanisme sendiri dalam mengelola pendapatannya. BLU memiliki fleksibilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada satuan kerja. BLU boleh memiliki saldo akhir pada kas akhir tahun. Saldo tidak perlu disetorkan ke kas negara dan dapat dimasukkan ke anggaran di tahun berikutnya. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi pegawai. Di dalam BLU, pegawainya ada yang terdapat dari ASN atau aparatur sipil negara, ataupun juga ada yang berasal dari non-ASN. Sedangkan dari BUMN, seluruh pegawainya berasal dari non-ASN. Kemudian selanjutnya adalah dari segi perpajakan. BUMN akan dikenakan pajak atas keuntungannya, sedangkan BLU merupakan instansi pemerintah sehingga tidak dikenakan pajak. Selanjutnya adalah bagaimana sih proses terbentuknya BLU atau persyaratan agar terbentuknya BLU itu sendiri, yakni harus memenuhi 3 persyaratan, yakni persyaratan substantif, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. Yang pertama adalah persyaratan substantif, terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan 1. Penyediaan barang dan jasa layanan umum. 2. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan teknis, terpenuhi apabila yang pertama adalah kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian selanjutnya adalah kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditujukan
dalam dokumen susulan penetapan Badan Layanan Umum. Kemudian adalah persyaratan yang terakhir adalah persyaratan administratif. Terpenuhi apabila yang pertama adalah persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis, bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencabutan status BLU itu sendiri. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berakhir apabila yang pertama dicabut oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga adalah berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau KND. Kemudian yang keempat adalah pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika Badan Layanan Umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis maupun administratif. Kemudian yang terakhir adalah pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Di Indonesia, contoh BLU itu sendiri seperti adalah universitas-universitas atau perguruan tinggi negeri PTN selaku penyelenggara pendidikan. Seperti Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penyampaian yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.